Halo, apa kabar? Jumpa lagi di Dina on Diplomacy. Kali ini saya on air dari Kalimantan. Saya mau bahas isu terkini yang berkembang di Amerika Serikat. Di sana pemilihan presiden sedang berlangsung dan calon presiden dari Partai Republikan, Donald Trump, baru saja mengumumkan wakilnya, James David Vance. Siapakah dia dan apa sih alasannya memilih JD Vance? Ini loh, yuk kita bahas bareng-bareng di Dina on Diplomacy. Jangan lupa subscribe, like, share, supaya tulisan dan pembahasan kita juga semakin seru. Cek-cek ya episode-episode sebelumnya supaya lebih up to date dan dijamin deh bahasanya juga gampang dicerna. Oke, yuk kita masuk sekarang ke pembahasannya. Memilih James David Vance termasuk cukup mengejutkan untuk rata-rata orang Amerika Serikat. Maklum, Vance itu tokoh politik yang relatif belum cukup dikenal oleh rata-rata orang Amerika Serikat. Masih banyak tokoh Republikan lain yang lebih dikenal seperti Marco Rubio, Tim Scott atau Doug Burgum, Ben Carson. Lebih senior lah mereka itu semua. Jadi apa alasannya kira-kira Donald Trump memilih Vance yang relatif belum cukup senior? Trump kemungkinan melihat beberapa kualitas utama. Salah satunya yang paling menonjol adalah bahwa Vance itu pernah menulis satu memoir atau biografi laris, judulnya Hillbilly Elegy, atau dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya Ratapan Pedesaan. Jadi biografi itu menarik perhatian banyak kelas pekerja di Amerika Serikat karena menceritakan tentang perjuangan dan keprihatinan kelas pekerja dan buruh di wilayah Rust Belt, khususnya di daerah pegunungan Appalachian. Istilah Rust Belt kalau diterjemahkan secara bebas itu seperti sabuk berkarat, yang artinya sebenarnya sedikit merendahkan gitu daerah-daerah yang di Amerika Serikat dianggap menurun perekonomiannya, ditinggalkan oleh para investor-investor dan relatif kehilangan banyak pekerjaan lah akibatnya di sana ya. Seperti Indiana, Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin, Pennsylvania, Virginia Barat, dan beberapa bagian di wilayah New York. Nah, kampung-kampung di sana mengalami kemiskinan yang cukup parah karena pabrik-pabrik yang dulunya hidup di sana kemudian tutup dan relokasi keluar Amerika Serikat. Perbandingannya itu dengan istilah Sun Belt. Nah, kalau Sun Belt di Amerika Serikat artinya wilayah yang pertumbuhannya rising ya, meningkat. Nah, keberhasilan buku ini sebagian besar disebabkan karena buku tersebut dianggap mampu memunculkan sisi manusia dari perjuangan kelas pekerja yang seringkali disalahpahami ya oleh rata-rata orang Amerika Serikat karena dipandangnya pekerja kelas bawah terutama ya, menengah ke bawah itu dianggap cenderung pemalas, kemudian senangnya menerima bansos, kurang berpendidikan, dan aneka stereotip negatif lainnya. Nah, dalam buku tersebut, James David Vance secara lebih jujur dan cukup introspektif membela kelas buruh dan menceritakan latar belakang orang Amerika supaya lebih banyak lagi orang Amerika Serikat yang mau memahami pengalaman hidup orang-orang di kelas menengah ke bawah, efek dari deindustrialisasi, kalau kecanduan opium itu seperti apa, dan masalah-masalah di komunitas kerja lain juga seperti apa. Nah, Donald Trump sebagai tokoh politik butuh simpati dari kelas buruh macam ini. Karena para pemilih kelas biru yang menjadi pendukung dari James David Vance itu penting sekali loh. Dulu tahun 2016, Trump cukup banyak menarik perhatian kelompok ini dengan cara menonjolkan rasa cemas terhadap perkembangan ekonomi dan kemudian memberi janji akan memprioritaskan kepentingan mereka, membantu mendorong kemenangan. Nah, saat itu Trump bisa menang ya karena sumbangan dari kelas buruh itu. Dan tapi catatannya di sini, kelas buruh itu adalah kalangan yang tidak fanatik terhadap Partai Republikan atau Demokrat. Mereka itu tergolong swing votes. Artinya bisa berubah pilihan antara Demokrat atau Republikan. Yang penting tokoh politiknya bisa mendukung aspirasi mereka. Jadi biasanya mereka memainkan peran penting sebagai
swing votes atau pemilih yang berayun. Dan wilayah-wilayah tertentu di Amerika Serikat itu sangat menentukan nanti hasil akhir pemilu, dilihat dari komposisi para swing votes itu memilih ke mana gitu. Para pemilih yang statusnya swing atau berayun ini umumnya kalau di bidang ekonomi mereka memprioritaskan kebijakan yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, kemudian stabilitas keuangan. Sementara kalau di sisi kesehatan mereka menginginkan perawatan yang terjangkau dan bisa diakses oleh masyarakat pada umumnya. Kalau di bidang pendidikan pun demikian, pendidikan berkualitas tapi juga terjangkau untuk anak-anak mereka. Di bidang keamanan biasanya mereka menghargai kebijakan yang sifatnya memperkuat keamanan nasional. Tapi kalau masalah sosial mereka memilih sudut pandang yang lebih moderat soal masalah-masalah sosial seperti imigrasi, pengendalian senjata atau perubahan iklim. Nah, kalau dari pola-pola yang ada sebelumnya, swing voters ini biasanya suka cara-cara atau pesan-pesan dari tokoh politik yang lebih pragmatis dan realistis. Artinya bukan janji belaka, tapi kelihatan bisa direalisasikan dalam waktu yang relatif dekat. Kemudian yang kedua, bipartisan. Pesan-pesan yang sifatnya bipartisan. Artinya moderat lah ya, tidak perlu hanya didukung oleh satu partai, karena itu hampir nggak mungkin ya ada satu kebijakan yang hanya didukung satu pihak saja di Amerika Serikat, karena partainya cuma 2 ya. Jadi sebisa mungkin yang diterima juga oleh partai sebelah. Kemudian yang ketiga juga yang kelihatan jujur, kelihatan punya integritas. Nah di sisi lain artinya para swing voters ini cenderung tidak suka pada retorika yang ekstrim, yang memecah belah, yang menghasut. Demikian pula kampanye negatif, kampanye yang berlebihan, menjelek-jelekan lawan, apalagi menjatuhkan pribadi. Jadi janji yang tidak jelas, tidak realistis, akhirnya juga jadi tidak menarik. Nah, James David Vance adalah orang yang punya potensi sangat menarik untuk para swing voters ini atau pemilih berayun ini. Dengan memilih James David Vance, Trump kemungkinan ya berusaha untuk menggunakan James dan latar belakang beliau di tempat dia lahir dulu agar bisa membawakan pesan tentang perjuangan kelas menengah bawah, kelas pekerja. Kemudian untuk kelompok yang masih sifatnya non-partisan atau tidak fanatik mau Partai Republikan atau Demokrat, orang yang masih relatif baru dan muda ini, non-politisi juga, ini bisa dianggap sebagai daya tarik. Kemudian kalau dilihat dari tantangan budaya, tantangan sosial, si biografinya si Vance tadi menunjukkan bahwa dia mampu menyuarakan apa yang biasanya dihadapi oleh kelompok kelas pekerja. Terakhir, kalau bicara soal James David Vance, tentu kita harus kaitkan dengan strategi Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat sendiri pada masa pemilu yang kemarin saat Biden menang ya, mereka berhasil memilih atau memobilisasi pemilih yang lebih banyak, khususnya orang-orang yang cenderung membenci Trump. Karena anggapannya Trump itu arogan, memecah belah, juga provokatif. Jadi Trump belajar nih rupanya dari kekeliruannya di pemilu yang terakhir kemarin. Makanya dia memilih Vance. Vance ini kan memberi satu isyarat ya bahwa Trump paham kekhawatiran kelas buruh Amerika Serikat dan juga akan merengkuh mereka ini. Sekaligus juga dia akan memberi citra baru pada dirinya bahwa Vance itu dengan menggandeng Vance berarti dia bukan politisi yang semata-mata hanya satu pihak. Dia berusaha untuk bisa menarik kalangan dari partai sebelah ya. Suara-suaranya juga dianggap lebih segar, terus menentang pemikiran-pemikiran yang lebih mapan, sehingga dia lebih connect dengan para pemilih yang selama ini tidak puas dengan Trump. Ya, kita lihat saja apakah strategi ini akan berhasil. Kita tunggu dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Kalau ada ide, ada komen, apa yang mau dibahas, jangan ragu-ragu ya, tulis aja di bawah. Terima kasih, sampai episode berikutnya. Take care.